Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil ahad, al-fardus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu an la ilaha illallah laysa li fadlihi muntaha wa la madad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan sampai pagi hari ini kepada kita semua, yang dimana kita ditidurkan tadi malam dan dibangunkan di pagi hari ini, lalu diperjalankan ke rumah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada harapan yang kita inginkan kepada Allah kecuali Allah mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita, dan menerima semua amal ibadah kita. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, baik kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang selalu beristiqomah di dalam agama ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi di bab yang kelima, yaitu bab tentang permasalahan al-muraqabah. Al-muraqabah yaitu berbicara tentang kita selalu dipantau, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang muraqabah ini, Bapak dan Ibu sekalian. Di antara ayat yang Allah jelaskan itu di dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26, di ayat yang ke-218 dan 219, di mana Allah SWT mengatakan alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Jadi Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya itu ketika dalam keadaan berdiri. Berdiri di sini Bapak dan Ibu adalah salat. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui betul apa yang ada di dalam diri kita di waktu kita berdiri sholat itu. Nah, kalau hati kita bukan tertuju karena Allah Subhanahu wa taala, maka tentu akan menjadi kesia-siaan dari berdiri kita di waktu sholat tadi, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, begitu pula Allah katakan wa taqallubaka fis sajidin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui hati kita ketika ada pergerakan, ketika dalam kondisi kita i'tidal mau ke sujud, dan terutama di waktu sujud kita itu sendiri. Ya, makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan satu doa kepada kita, ya, terutama kepada Rasulullah SAW ketika sujud kita membaca doa ini di dalam surat yang ke-17 di ayat yang ke-80. Ya, surat Al-Isra ayat yang ke-80 Allah bilang kepada kita, terutama kepada Rasulullah SAW, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan aku dalam semua masalah dalam keadaan benar. Ya Allah, keluarkan aku dalam semua masalah dalam keadaan benar. Ya Allah, berikanlah kepadaku dari sisimu kekuatan yang akan memimpin diriku. Karena tanpa kekuatan dari Allah, kita tidak akan mungkin bisa memimpin diri kita sendiri, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini satu doa yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah dan juga kepada kita, terutama di waktu rangkaian sujud. Dan yang paling khusus di waktu sholat tahajud. Ya, karena ayat sebelumnya dalam surat ke-17 tadi, surat Al-Isra ayat ke-79 Allah katakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di waktu malam itu ada salat tahajud sebagai salat sunat tambahan. Itu salat yang dikerjakan setelah tidur.
mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat derajatmu ke tingkat yang tinggi dan mulia. Jadi kalau ingin ditinggikan derajatnya, ingin dimuliakan dirinya, maka jangan lupa kita mengerjakan tahajud. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala, ini satu ayat yang Allah gambarkan kepada kita tentang muraqabah, bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu Bapak dan Ibu sekalian, di dalam hadis banyak sekali yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang dijelaskan di dalam bab muraqabah ini, Bapak dan Ibu sekalian, yaitu hadis yang cukup panjang. Hadis yang cukup panjang yang menjelaskan tentang permasalahan masalah Islam, masalah iman, masalah ihsan, dan masalah kiamat, Bapak dan Ibu sekalian. Hadis itu berbunyi, An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Umar, hadis yang dimana dia mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Dan kita tahu siapa Umar ini sebenarnya, Bapak dan Ibu sekalian. Pada dasarnya dia bukan orang baik. Dia pencoleng, iya. Dia pembunuh, iya. Ya, dan dia juga suka bergulat, Bapak dan Ibu sekalian. Dan terkenal Umar ini adalah seorang jagoan. Kalau bahasa kita hari ini, preman. Makkah waktu itu. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Umar ini masuk ke dalam Islam. Sehingga satu hal yang harus muncul pada diri kita, bahwa belum tentu orang jahat itu jahat sampai akhir kehidupannya. Bisa jadi orang yang baik itu jahat di akhir kehidupannya. Karena kita tidak tahu, Bapak dan Ibu sekalian. Sebab Allah yang mengatur ini semua. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyara, subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Di dalam surat yang ke-28, surah Al-Qasas, ayat 68, Allah mengatakan, dan Tuhanmu menciptakan dan memilih siapa yang Dia kehendaki, dan tidak ada yang mampu untuk menolak pilihannya. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari orang-orang yang menduakannya. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, cerita ini diawali dengan cerita Umar, yang bagaimana beliau langsung mendengar dan melihat Rasulullah SAW dalam rangkaian cerita ini. Bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Satu ketika para sahabat termasuk Umar sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyab. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, Bapak dan Ibu sekalian, yang dia berpakaian jubah putih dan warnanya ini sangat mencolok. Artinya seakan-akan bahwa laki-laki yang datang ini bukan dari bepergian jauh. Ya, karena tidak terlihat pakaiannya itu kotor, Bapak dan Ibu sekalian, berwarna putih. Sawadi sya'ri, dan dia memiliki rambut yang sangat hitam, rapih, Bapak dan Ibu sekalian. La yura alaihi athar safar, tidak terlihat bahwa dia dalam keadaan baru dari perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada satupun orang yang tahu siapakah dia ini, Bapak dan Ibu sekalian. Hatta jalasa ilan nabi fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lalu laki-laki ini duduk di hadapan Rasulullah SAW dan mempertemukan kedua lututnya, lutut laki-laki ini dengan lutut Rasulullah SAW, dan dia memegang paha Rasulullah. Ada yang mengatakan memegang pahanya, ada lagi yang mengatakan memegang paha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Bapak dan Ibu sekalian, waqala, dan dia berkata, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Jadi laki-laki ini bertanya, wahai Muhammad, beritakan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Rasulullah katakan bahwa Islam itu adalah bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji bila mampu. Ini rangkaian yang ingin dijelaskan oleh Rasulullah kepada kita dari cerita tentang sosok seorang laki-laki yang datang tidak dikenal, berpakaian putih,
rambutnya dalam keadaan tidak acak-acakan, dia rapi dan warnanya sangat hitam, serta Bapak dan Ibu sekalian, beliau duduk langsung di hadapan Rasulullah, lutut bertemu lutut, Pak, dan memegang paha. Nah, ini salah satu contoh tentang pendidikan Bapak dan Ibu sekalian. Ya, tentang pendidikan, guru bertemu dengan murid, lalu berhadap-hadapan, dan ada bagian yang tersentuh antara guru dan murid ini. Dan juga ada bagian yang terpegang antara guru dan murid ini, Bapak dan Ibu sekalian. Artinya apa? Artinya menggambarkan guru dan murid ini tidak jauh jaraknya. Ya, guru dan murid ini tidak jauh jaraknya. Kalau kita masih jauh, Pak. Apa ada dusta di antara kita? Kayak Pak ya. Karena kebiasaannya, Pak, seperti ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalam satu majelis yang sangat padat, sehingga seseorang datang dalam keadaan pun juga sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu dia bertanya tentang Islam, Bapak dan Ibu tadi bertanya tentang Islam, masalah syahadat, masalah sholat, masalah haji, zakat, masalah puasa, dan masalah haji, Bapak dan Ibu. Ini satu rangkaian yang kita hafal, Pak Ibu. Satu rangkaian yang kita hafal. Tapi sebenarnya ahdaful Islam, sasaran daripada Islam itu, Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama bahwa Islam itu adalah agama yang ingin mengingatkan kembali tentang hati kita, Bapak dan Ibu. Jadi ingin membangkitkan hati, ingin mengingatkan hati kita, Bapak dan Ibu sekalian. Dan ingin supaya hati kita tertata, Bapak dan Ibu. Jadi ini ada pekerjaan. Selain kita bersumpah, pekerjaan kita adalah sholat, zakat, puasa, haji. Kalau ini dilupakan, Bapak dan Ibu, ini akan mempengaruhi perjalanan kita nanti ke depan, Bapak dan Ibu sekalian. Maka pekerjaan ini tidak bisa ditinggalkan. Contoh, misalnya di dalam masalah sholat. Di dalam surat ke-29, di ayat 45, Allah mengatakan, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau seseorang ini memiliki muraqabah di dalam dirinya, merasakan bahwa dia dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sholat ini akan menghasilkan pada dirinya tentang kejujuran. Bapak dan Ibu sekalian. Sebab mohon maaf Bapak dan Ibu, ada orang yang sholat tapi tidak jujur. Sholat dia barangkali berjamaah, dia di masjid, tapi tidak ada kejujuran di dalam hatinya. Ya, sehingga apa? Sehingga sisi muraqabah ini, pengawasan ini Bapak dan Ibu, itu tidak ada pada diri kita. Sehingga dalam perjalanannya, mohon maaf Bapak dan Ibu, dalam perjalanannya kita di jalan, kita ketemu nih lampu merah. Semestinya lampu merah ini di mana kita harus berhenti, Bapak dan Ibu. Karena di depan itu tidak ada yang berbaju coklat. Hanya ada CCTV, apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Lewat aja kita. Alasannya karena tidak ada manusia di situ. Apakah kita berhenti itu karena manusia tadi, Bapak dan Ibu? Apakah kita berhenti itu karena CCTV itu, Bapak dan Ibu? Bukan. Kita berhenti itu karena merasa kita dipantau oleh Allah. Ada tanggung jawab di dalam diri kita, Bapak dan Ibu. Sehingga kalau kita sering melewatinya, ya, melanggarnya, Bapak dan Ibu sekalian, berarti kita pun juga akan mudah melanggar. Jadi membiasakan, Bapak dan Ibu. Dan kita sudah belajar tentang masalah sabar, Pak. Berapa menit sih sebenarnya kita harus menunggu lampu merah ini? Ya, berapa menit gitu? Kita harus menunggu lampu merah ini. Apakah kita harus terabas, Bapak dan Ibu sekalian? Nah, inilah juga yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dari rukun Islam itu. Ya, sebab kalau di dalam surat Al-Mursalat, surat yang ke-70, di ayat ke-19 sampai 23 Allah mengatakan begini, Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Mengeluh, Pak. Dapat sedikit, ngeluh. Dapat banyak, masih ngeluh juga, Pak. Ya, sebenarnya dikit banyak, ya bersyukur dia. Tidak dapat, lebih lagi, Pak. Ya kan? Tidak dapat lebih lagi gitu. Bapak dan Ibu sekalian gitu. Nah, jadi sifat manusia itu mengeluh, Pak. Mengeluh.
Ya. Idza massahu syarru jazua, apabila Allah mendatangkan kepadanya itu sesuatu yang tidak menyenangkan, dia ngoceh kemana-mana, Pak. Ya kan? Dia ngoceh kemana-mana. Wa idza massal khairu manu'a, apabila Allah memberikan kepadanya itu keberuntungan, kebahagiaan, apalagi Bapak dan Ibu sekalian, kekayaan, pelit. Ini Allah yang berbicara Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita diberikan rezeki sama Allah, pelit kita, Pak. Pelit ke masjid, pelit sama tetangga, pelit apa lagi, Pak? Serba pelit kalau dia sudah bahagia. Jadi tidak aneh Bapak dan Ibu. Tidak aneh gitu. Ya, sama seperti kalau Allah katakan di dalam surat 39 ayat 49 itu, surat Az-Zumar ayat 49. Kata Allah, fa idza massal insana durun da'ana tsumma khawwalna ni'matan minna qala innama utitu ala ilmin bal hiya fitnatu walakin aktsarahum la ya'lamun. Apabila manusia itu ditimpa masalah, dia datang kepada Allah berdoa. Kita punya masalah, Pak. Doanya panjang atau pendek? Kira-kira ditambah dengan menangis tidak? Wah, menangis, Pak. Itu kita. Yakin semua di sini pernah merasakan, termasuk yang berbicara gitu. Datang kepada Allah, dia berdoa mengangkat kedua tangannya kepada Ibu sekalian. Panjang itu yang dia ungkapkan kepada Allah. Tsumma khawwallahu ni'matan minna. Kemudian di waktu berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonannya. Ya, Allah mengabulkan permohonannya Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi setelah dikabulkan, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berbicara kepada semua orang, qala innama utitu ala ilmin. Semua ini terjadi karena ilmuku. Seakan-akan dia tidak sadar bahwa Allah sedang memantau dia. Allah sedang memperhatikan dia. Ya, bahasanya itu bahwa karena akulah dia itu berhasil. Karena jasa akulah dia akan menjadi orang yang baik. Itu kata siapa, Pak? Itu kan kata kita, kata Allah. Ya, kalau bahasa kita itu Allah tuh gemes banget, Pak. Gemes banget, mau digejek-gejek. Ya, mau digejek. Kenapa? Ini manusia nggak sadar diri, nggak tahu diri bahwa apa yang dia dapatkan ini semua karena Allah. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Apapun kondisi yang dia rasakan, mau sedikit banyak, mau susah senang, tetap dia sholat, Pak. Artinya apa? Dia kerjakan rangkaian daripada salat itu, bahwa ini merupakan kewajiban dia sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tadi Islam ini menggambarkan kepada kita tentang apa? Tentang rasa, tentang menghidupkan hati, dan tentang peringatan kepada hati kita Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Sehingga kalau Allah katakan di dalam surat 24 Bapak dan Ibu sekalian, surat An-Nur di ayat yang ke-21, walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallahu yuzakki may yasha. Kalaulah bukan karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentu hati kalian penuh dengan sifat keji dan mungkar selama-lamanya. Ya, jadi kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah Bapak dan Ibu, hati kita penuh dengan sifat keji dan mungkar. Ya, selalu tidak menerima kenyataan yang Allah berikan kepadanya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang digambarkan dalam hadis ini bahwa seorang laki-laki tadi bertanya tentang masalah Islam dan dijawab oleh Rasulullah SAW dengan 5 hal tadi Bapak dan Ibu sekalian. Dari mulai masalah syahadat sampai masalah haji Bapak dan Ibu. Ya, maka kenapa dalam rangkaian haji itu Allah mengingatkan, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Bawalah bekal, karena sebaik-baik bekal Bapak dan Ibu sekalian dalam kehidupan, terutama dalam haji itu adalah ketakwaan. Nah, ketakwaan inilah yang selalu akan memunculkan sisi muraqabah itu Bapak dan bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita yakin bahwa tidak ada yang korupsi, Pak. Tidak ada yang mengambil hak orang lain. Ya. Tetapi inilah kenyataannya bahwa sengaja Allah memberikan pembelajaran kepada kita ini agar Bapak dan Ibu sekalian kita tahu diri bahwa kita ini lemah. Jadi tanpa Allah tidak akan mungkin bisa gitu. Wa khuliqal insanu dha'ifa di dalam surat keempat, surat An-Nisa ayat ke-28.
bahwa aku menciptakan manusia itu dalam keadaan lemah, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, sebagaimana pagi ini juga kita lemah ya Pak ya. Makanya kita menembok Pak. Ya, kita lemah gitu. Yang tidak menembok bisa jadi lemah juga nih seperti. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaan dan jawaban yang pertama yang dimunculkan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal ini pun juga dijelaskan oleh Allah di dalam surat kelima di ayat yang ke-12 ketika berbicara tentang masalah pemimpin. Ketika Nabi Musa melantik 12 pimpinan Bani Israel. Lalu Allah Subhanahu wa taala menitipkan pesan kepada Nabi Musa untuk mengingatkan akan 4 hal. Kata Allah, qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli wa adzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana. Apa pesan Allah kepada Nabi Musa ketika melantik 12 pimpinan Bani Israel itu? Allah mengatakan, kalau kalian ingin selalu bersamaku, agar supaya aku dekat dengan kalian, pertama dirikan sholat. Dan Ibu sekalian, jadi tugas pemimpin tidak hanya dia menata apa yang dia pimpin, tapi jangan lupa mengajak orang sholat, Pak Ibu. Sebelum dia mengajak, dia duluan yang melaksanakannya. Yang kedua, zakat, Bapak dan Ibu. Tugas pemimpin adalah menyampaikan zakat. Mengambil zakat, Bapak dan Ibu. Tidak hanya mengambil punya orang lain, termasuk dirinya pun juga harus diambil zakatnya. Nah, kalau ini dikelola dengan baik, saya yakin Bapak dan Ibu, di wilayah ini tidak ada yang miskin. Terutama di daerah sini nih. RT 12, RT 32, RT berapa lagi? 25, 26, RT 5. Tidak ada lagi yang miskin Bapak dan Ibu sekalian. Tidak ada. Dan bisa jadi kue pagi kita bukan kayak begini lagi. Kalau zakat itu dikelola dengan baik Bapak dan Ibu sekalian, ya kan? Tapi sayang tidak dikelola. Dan ini yang diingatkan oleh Allah kepada Nabi Musa ketika dia memimpin 12 pimpinannya. Dan semestinya ini pula yang diingatkan di hari ini bagi para pemimpin. Yang ketiga kata Allah, wa amantum birusuli wa adzartumuhum, mengimani Rasulku dan menjelanjutkan perjuangannya. Artinya dakwah ini Bapak dan Ibu tidak hanya sebatas di masa Rasulullah, tidak hanya dulu, tapi sampai mendatang Bapak dan Ibu. Kalau Anda percaya ya dan yakin kepada Rasulku, maka lakukan apa yang dilakukannya. Dakwah Bapak dan Ibu sesuai dengan aktivitasnya. Bapak dan Ibu sekalian, tidak harus ada di atas podium. Dakwah itu Bapak dan Ibu kita lakukan yang di pasar dengan pasarnya, ya kan, yang di pendidikan dengan pendidikannya, yang di pemerintahan dengan pemerintahannya, dan berikutnya Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang keempat, titipan pesan Allah kepada Nabi Musa ketika melantik 12 pimpinan Bani Israel ini adalah wa amantum birusuli wa adzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana, meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Artinya Bapak dan Ibu, Allah ingin mengatakan, kalau memberi kepadaku, maka beri yang terbaik. Yang terbaik Bapak dan Ibu sekalian. Bukan yang sisa. Ya, bukan yang kita tidak suka, tapi yang terbaik. Kenapa? Karena Allah akan memberikan yang lebih baik. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanukaffiranna 'anhum sayi'atihim wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di dalam surat ke-29 di ayat yang ke-7, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, mereka akan dihapuskan semua dosanya dan mereka akan digantikan balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Yang lebih baik Bapak dan Ibu. Jadi apa yang kita beri kepada Allah, Allah akan membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini rangkaian berbicara tentang masalah Islam. Hal yang kedua, ya, sebelum itu laki-laki tadi mengatakan qala sadaqta. Ya, sungguh benar apa yang engkau katakan. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Lalu kata Umar dan para sahabat yang lain, dia takjub, heran gitu. Ini orang bertanya, tetapi orang ini membenarkannya. Artinya orang ini tahu jawabannya Pak Ibu. Jadi saya siap-siap saja akan ditanya oleh Bapak dan Ibu yang pada dasarnya jawabannya udah tahu. Nah, saya dites nih. Ya, dites Bapak dan Ibu sekalian. Dia nggak apa-apa. Ya, memang ya ujiannya begitu.
Ada tesis di sini ya, Pak Ibu ya. Tesis ya. Baik. Jadi yang bertanya tadi sudah tahu jawabannya Bapak dan Ibu. Nah, tapi Rasulullah tidak mengatakan engkau lebih tahu daripada aku, tidak gitu. Ya, jadi Rasulullah menjawab Bapak dan Ibu karena dia tahu jawabannya, padahal yang bertanya juga tahu. Ya, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Qala fa akhbirni anil iman. Lalu laki-laki tadi bertanya kepada Rasulullah, beritakan kepadaku, beritahukan kepadaku, ajarkan kepadaku apa itu iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri. Jadi kata Rasulullah, beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Kepada Ibu sekalian. Ya, beriman kepada takdir baik dan buruk. Nah, terutama Bapak dan Ibu sekalian, kita hanya ingin mendapatkan satu penjelasan tentang takdir Bapak dan Ibu sekalian. Ya, bahwa setiap makhluk ini sudah ditentukan kehidupannya Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga harus muncul pada diri kita tentang kepercayaan kepada Allah yang telah menentukan akan peristiwa dalam perjalanan hidup kita. Ya, disebut dengan takdir. Tapi takdir ini belum terjadi Bapak dan Ibu. Apakah ketika dia belum terjadi bisa diusahakan? Apakah bisa berubah? Masalah berubah atau tidak bukan urusan kita. Tapi ketika dia belum terjadi, Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim di dalam surat ke-13 di ayat yang ke-11 surah Ar-Ra'd itu. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali mereka merubah keadaan setiap diri mereka sendiri. Berusahalah Bapak dan Ibu. Kita tidak tahu apakah kita yakin bahwa kita bakal masuk surga? Yakin Bapak dan Ibu? Apakah kita tahu bahwa amal yang kita lakukan sudah diterima sama Allah Subhanahu wa taala? Walaupun tandanya kita rasakan tenang. Tapi apakah yakin kita masuk surga? Wallahu a'lam bishawab. Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak tahu. Sehingga jangan sampai Bapak dan Ibu kita merasa puas dengan kebaikan yang sudah kita lakukan. Ya, jangan merasa puas, karena kalau kita sudah merasa puas Bapak dan Ibu, nanti tidak meningkat amal solehnya. Ya, segitulah Bapak dan Ibu sekalian. Tidak lebih baik daripada sebelumnya gitu. Ya, maka kenapa Allah mengatakan di dalam surat yang ketiga, surat Ali Imran, di ayat ke-142, am hasibatum an tadkhulul jannah wa lam ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian menyangka wahai manusia bahwa kalian akan memasuki surgaku? Padahal aku belum melihat perjuangan kalian, jihad kalian, kesungguhan kalian. Dan aku belum melihat kesabaran kalian dalam menjalani hidup ini. Jadi dalam hidup ini Bapak dan Ibu, Allah hanya ingin melihat diantaranya adalah tentang kesungguhan kita. Maka kata al-jihad di situ ada 3 pengertian dari para ulama tafsir. Pertama adanya apa? Adanya al-ijtihad, bagaimana kita menata, apa yang mau kita lakukan ke depan. Dalam bahasa hadis itu, ijtihad itu adalah pendapat. Silakan kita berpendapat, silakan kita merancang Pak, apa yang mau kita rancang untuk masa depan kita. Sebelum datang takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita rancang, kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya. Dan yang ketiga, kita pun sebagai pelakunya. Sebagai pelakunya, jangan orang lain Bapak dan Ibu. Kita dulu yang melakukannya. Kalau kita ingin mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, lakukan. Ya, di antaranya adalah alladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Baca Quran, dirikan salat dan berinfak. Ya, baik itu rahasia ataupun terang-terangan. Karena orang yang melakukan 3 hal ini sedang berharap besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini satu contoh gambaran dari rukun iman, Bapak dan Ibu sekalian, dari rukun iman itu. Nah, lalu ketika laki-laki tadi ini mendengar jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, qala sadaqta. Sungguh benar apa yang kau katakan. Jadi ya para sahabat yang ada di hadapannya pun juga heran lagi. Ini orang bertanya kedua kalinya dan dia mengatakan benar jawabannya.
Masya Allah. Dan jadi lulus nih. Ya, lulus. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini hadis ini masih panjang. Waktu kita tidak cukup ya kalau menjelaskan hadis ini. Insya Allah di waktu berikutnya kita akan jelaskan. Ini sebagian dari penjelasan dari hadis yang berbicara tentang muraqabah, Bapak dan Ibu. Bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka munculkan sisi rasa bahwa apapun yang kita kerjakan selalu akan diperhatikan, dilihat. Ya, kalau di dalam surat ke-50 itu, surat Qaf itu, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Bahwa setiap kita ini selalu akan dijaga oleh dua malaikat dan mencatat apa yang kita lakukan. Siapa? Malaikat raqib dan malaikat atid, kepada Ibu sekalian. Yang tidak nampak di mata kita, tetapi selalu dia mencatat apa yang Allah perintahkan kepada mereka dari apa yang dikerjakan oleh seorang hamba. Wallahu a'lam bishawab. Ini sementara Bapak dan Ibu, kita buka pertanyaan. Kalau ada di antara Bapak dan Ibu yang hendak bertanya, dipersilakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, jadi ayat ini menceritakan tentang Nabi masa lalu. Kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW yang Allah tuliskan di dalam Al-Quran. Berarti cerita ini akan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak hanya kepada Nabi Musa pada dasarnya, tetapi juga kepada Rasul berikutnya. Siapa? Terutama yang memegang Al-Quran ini, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah pun ketika juga melantik para sahabatnya untuk menjadi pimpinan, Rasulullah selalu mengingatkan 4 hal tadi. Masalah sholat, masalah zakat, mengimani Rasul dan melanjutkan perjuangan Rasul, dan yang keempat, memberikan yang terbaik dari apa yang dia punya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa janji Allah? Ada 2 di ayat itu, di ujung daripada ayat itu. Pertama, Allah akan menghapuskan segala dosanya. Yang kedua, Allah akan memasukkan dirinya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan Ibu sekalian. Jadi tidak hanya kepada Nabi Musa, tapi ini juga sebenarnya kepada kita, termasuk hari ini gitu. Termasuk hari ini gitu. Ya semestinya para pemimpin pun sadar dengan 4 hal ini. Kenapa? Karena kalimat sebelumnya, qalallahu inni ma'akum. Allah berfirman, kalau kalian ingin bersamaku, lakukan 4 hal ini. Artinya, kalau pemimpin itu tidak melakukan 4 hal ini, bisa jadi Allah tidak bersama dia. Dibiarkan dia, Bapak dan Ibu. Tanpa ada keberkahan. Ya, tanpa ada keberkahan, dibiarkan. Jadi itu 4 syarat supaya Allah bersama kita. Ya, terutama kita lah, Bapak dan Ibu, sebagai pemimpin di dalam rumah kita. Jangan sampai di dalam rumah kita ini tidak ada yang sholat. Jangan sampai harta yang didapatkan masuk ke dalam hati, Pak, tapi hanya di tangan saja. Ya, sebab kalau masuk ke dalam hati, jangankan zakat, sedekah saja tidak dilakukan. Karena merasa bahwa hasil yang didapatkan karena dirinya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikhawatirkan. Sampai pada posisi pelit. Sifat pelit tadi. Ya kan? Sifat pelit, Pak. Ya, paling tidak begini, Bapak sudah melakukan hal itu yang keempat. Apa? Memberikan yang terbaik kepada Allah. Datang ke masjid di waktu subuh. Ini kan bukan hal yang mudah, Pak. Datang ke masjid di waktu subuh, padahal seperti ibu, bisa dikerjakan di rumah. Karena pada dasarnya wanita itu kewajibannya di rumah. Tapi ingin mendapatkan nilai lebih. Dilarang, tidak dilarang sama Rasulullah SAW. Silakan. Kaki yang kiri menghapus dosa, kaki yang kanan mengangkat derajat. Nah itu yang kita lakukan ketika kita ke masjid. Dan hal ini tidak akan kita dapatkan di rumah. Silakan cari dalilnya kayak apapun. Padahal tidak akan dapat. Karena hadis ini, dalil ini, semuanya mengarahkan ke masjid.
walaupun pakai motor. Ya sudah, berapa putarannya? Ya kita nggak bisa menghitungnya, Pak. Capek amat untuk menghitungnya gitu dari putaran motor itu. Ya roda motor tadi, ada Ibu sekali. Yang kedua, apa? Ketika kita akan masuk ke pintu masjid ini, Rasulullah menganjurkan kita untuk membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Nah, kalimat berikutnya apa kata Rasulullah? Kalau seseorang itu membaca doa ini, maka seakan-akan telah sempurna sholatnya. Dia belum sholat, tapi seakan-akan telah sempurna, Pak. Baru di depan pintu. Tapi permasalahannya karena terburu-buru, sudah di ujung waktu, ini mau komat, langsung masuk dia, Pak. Seret gitu. Doanya lupa. Ya nggak dapat yang itunya. Nggak dapat, yang pertamanya nggak dapat. Tapi jangan lupa pula nanti ketika keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Keluar lagi, Bapak dan. Yang ketiga apa? Yang ketiga, bahwa ketika kita berada di dalam masjid ini, semua para malaikat yang ada dalam masjid ini berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah ampuni si fulan, ya Allah rahmati si fulan, dan ya Allah terimalah taubat si fulan. Nggak rugi, Pak, Bu. Nggak rugi gitu. Ini janji gitu. Artinya apa? Kita ingin memberikan yang terbaik kepada Allah. Berikan waktunya, tenaganya, pikirannya, sampai nyawa kita akan berikan kepada Allah. Kenapa? Karena kita sadar bahwa tubuh ini hanya dititipkan nyawa oleh Allah. Ketika nyawa ini diambil sama yang punya, apa yang terjadi, Bapak Dalim? Tubuh ini tidak berdaya dan tidak ada artinya. Tidak berdaya, karena titipan, Pak. Nah, jadi sebenarnya kita sedang menjalani titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka poin keempat tadi, berikan yang terbaik. Apa yang kita punya, Bapak Dan? Apa yang kita punya? Karena Allah tahu tentang apa? Tentang kelebihan yang kita punya. Jadi tidak dipaksakan. Seperti sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu orang kaya, sahabat yang kaya enak dia, bisa melakukan apa saja. Sedangkan kami yang tidak seperti dia bagaimana? Ya sudah, apa yang kalian bisa lakukan dan kalian ikhlas dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Ya, jadi tidak perlu iri, Pak. Iri kenapa? Yang satu dapat 1 kilo, yang satu hanya dapat 5 on misalnya. Alhamdulillah, disyukuri aja. Ya, jangan berpikir negatif, Pak Ibu. Kenapa? Rezeki tidak akan mungkin salah. Ya, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum. Di dalam surat 29 di ayat ke-60 surah Al-Ankabut, apa kata Allah? Ya, bahwa betapa banyak dari makhlukku yang tidak mampu membawa rezekinya, aku yang mendatangkan kepadanya dan kepada kalian. Ya, didatangkan, Pak. Walaupun dengan seekor sapi, 2 ekor sapi, 1 ekor kambing. Didatangkan sama Allah dalam bentuk apa? Kondisi di hari raya misalnya, kurban misalnya. Coba kalau kita sendiri bisa belinya, Pak? Ya kan enggak gitu. Makanya kenapa orang-orang Arab itu punya kebiasaan ketika hari raya kurban, semua rumah menyembelih. Semua rumah hampir rata-rata menyembelih, Pak. Nah, kita kan enggak kayak begitu, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi wajarlah kalau sepertiga itu diambil sama yang punyanya karena dia menyembelih sendiri di rumah. Nah, kalau kita, Pak, setiap orang ngambil sepertiga dari 1 sapi itu. Kalau ada 7 orang, tinggal berapa sisanya, Pak? Tinggal berapa sisanya? Kita mau bersedekah atau mau ngambil sendiri? Ya sudah, kalau begitu motong aja sendiri itu, ber-7. Ya kan gitu, Pak. Itu. Jadi kita juga harus kita juga harus paham di situ. Ini satu contoh, Bapak dan Ibu. Kalau ingin memberikan kepada Allah, maka berikan yang terbaik. Tidak ada balasan yang kita inginkan kecuali hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, Bapak dan Ibu sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ada takdir yang ini masih dalam perjalanannya, itu bisa berubah dengan izin Allah. Karena kita tidak bisa merubah, Bapak dan Ibu sekalian. Tidak bisa merubah tentang ketentuan yang Allah tentukan buat kita.
Hanya tadi Bapak dan Ibu, sebelum ketentuan ini datang kepada kita, silakan kita usahakan dan Ibu sekalian. Ya, silakan kita usahakan gitu. Ya. Contoh misalnya Bapak dan Ibu sekalian, dalam satu hadis Rasulullah SAW ketika bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Uqbah, ya Uqbah, ala ukhbiruka bi afdali akhlaq wa dunya. Wahai Uqbah, mau tidak aku beritakan kepadamu tentang akhlak yang paling mulia di dunia? Ya, tentang akhlak yang paling mulia di dunia. Ya mau ya Rasulullah. Apa itu? Pertama, tasilu man qata'ak. Hubungkan tali silaturahim dengan orang yang memutus tali silaturahim dengan dirimu. Dan Ibu sekalian. Yang kedua adalah memberi kepada orang yang pelit. Ya, memberi kepada orang yang pelit. Yang ketiga, wa ta'fu amman zalamak, memaafkan orang yang menzolimi dirimu. Siap Bapak dan Ibu? Yang mengkhianati kita, yang memfitnah kita, yang mencaci maki kita, bertemu dengan kita. Lalu kita bertanya, apa kabar? Sehat? Kita masih bisa tersenyum? Siap Bapak dan Ibu? Ini Rasulullah katakan akhlak yang paling baik. Ya, kita belajar Pak. Kita belajar gitu. Dan pelajaran ini tidak akan pernah selesai sampai datangnya kematian. Ya. Kata Uqbah apa? Berat ya Rasulullah, berat. Jadi sahabat saja yang hidup di masa Rasulullah mengatakan berat. Tapi ini akhlak yang paling mulia di dunia Bapak dan Ibu sekalian. Nah, apa di ujung hadisnya? Wa man arada an yumadda fi umrihi wa yabsuta fi rizqihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka hubungkan tali silaturahim. Artinya Bapak dan Ibu, panjang umur di sini bisa jadi bukan biologisnya, tetapi kebaikannya. Orangnya sudah meninggal, tapi panjang kebaikannya. Dan Ibu sekalian. Artinya Bapak dan Ibu, Allah tidak akan mungkin merubah apa yang Dia sudah tetapkan. Kalau Dia sudah datang, kita tidak akan mungkin bisa menolak. Kalau Dia belum datang, silakan berusaha. Apa di antara usahanya? Tadi, hubungkan tali silaturahim dengan orang yang memutus. Nah, jadi jangan sampai kita baperan Pak, Bu. Ya, jangan sampai kita kita ngambek gitu. Aku sudah berbuat baik sama dia, tapi dia kok enggak berbuat baik kepada diriku. Enggak boleh kayak begitu kepada dia. Tidak diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Yang kedua, memberi kepada orang yang pelit. Jadi jangan sampai kita pelit sama orang karena gara-gara dia pelit sama kita. Enggak ada urusan. Pelitnya itu kan dia sama Allah, bukan sama kita sebenarnya, Pak. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu li nafsi. Barang siapa yang pelit, pelitnya untuk dirinya sendiri. Itu sebenarnya gitu. Jadi tidak perlu kita ikut-ikutan pelit juga, Pak, Bu. Ya. Yang ketiga tadi, memaafkan orang yang menzolimi. Pak, ini bukan main, bukan ringan ini. Rupanya 3 hal ini akan bisa menyebabkan sesuatu yang baik pada diri kita ke depan. Apa itu? Dipanjangkan umurnya, bukan barangkali biologisnya, tapi umur kebaikannya, lalu dimudahkan rezekinya. Nah, jadi ini sebenarnya apa? Motivasi kepada kita semua, Pak, untuk melakukan amalan tadi gitu. Agar amalan ini akan mendatangkan kebaikan. Masalah ketentuan tadi kita nggak pernah tahu Bapak dan Ibu. Sebab nanti kalau kita buka di dalam surat ke-32, surat As-Sajdah ayat 12 dan 13. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Coba kamu perhatikan. Orang-orang yang mukanya tertunduk malu di hadapan Tuhannya karena perbuatan dosa yang dia lakukan. Dulu, Pak. Lalu dia berkata kepada Allah, "Ya Tuhan kami melihat neraka, kami dengar neraka, maka kembalikan kami ke dunia sesaat saja untuk berbuat baik karena kami yakin bahwa kami bisa." Tapi permintaan ini sudah di neraka. Apa kata Allah di ayat ke-13? Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau aku ingin, kata Allah, aku beri petunjuk kalian dahulu. Tetapi kalian tidak datang kepada aku. Karena aku sudah menetapkan ketetapan untuk kalian. Arti datang itu, Pak, lakukan usaha yang baik. Maka tugas kita adalah berbuat, Pak. Bukan memikirkan tentang hasilnya.
Berbuatlah, lakukanlah sesuatu. Kenapa? Karena Allah pasti akan memberikan. Nah, kalau kita yang kita lakukan tadi, yang kita perbuat itu sesuai dengan keinginan Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik. Nah, jadi kalau bicara masalah ajal, kita tidak pernah tahu Bapak dan Ibu, kapan ajal itu datang. Bisa jadi yang tua lebih dahulu, muda belakangan. Bisa jadi yang muda belakangan, yang tua lebih dahulu. Maka tua lagi nih Pak. Ya, kita nggak pernah tahu Bapak dan Ibu sekalian. Ya kan? Bisa jadi yang katanya sehat, sudah dikatakan oleh dokter bahwa bakal meninggal, rupanya yang berbicara tadi yang lebih dahulu meninggal dunia daripada yang tadi divonis mati, Bapak dan Ibu sekalian. Kita tidak tahu. Nah, kita tidak disuruh memikirkan akan hal ini, Bapak dan Ibu. Kita hanya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, di dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat yang ke-105. Berbuatlah kamu, lakukan sesuatu karena aku melihat pekerjaanmu, kata Allah. Rasul juga melihat pekerjaan kalian, dan orang-orang yang beriman juga melihat pekerjaan saudaranya. Nah, jadi intinya adalah usaha. Silakan usaha. Ya. Masalah ini ketetapan atau tidak, ya nanti kita akan merasakannya. Ketika dia datang Bapak dan Ibu, nah kita tidak bisa menolaknya. Nah, kalau ini datang, masalah ini Bapak dan Ibu kepada kita, Allah hanya meminta 3 saja yang kita kerjakan. Pertama, subhanallah, bersihkan hatimu. Bahasanya apa? Kita mengucapkan subhanallah, subhanallah. Kita sedang membersihkan hati kita untuk menerima apa yang datang. Dan Ibu sekalian. Yang kedua, wa ta'ala, tinggikan Allah. Karena tidak ada yang lebih tinggi dan lebih besar kecuali hanya Allah. Yang ketiga, amma yusyrikun, jangan duakan Allah. Pada Ibu sekalian, jangan duakan Allah. Kembalikan semua kepada Allah. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam surat kedua di ayat ke-156 itu. Bahwa orang-orang yang sabar ketika mendapatkan musibah, dia akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, ini musibah datang darimu dan akan kembali kepadamu. Karena kita tidak bisa menolak, Pak. Tidak bisa menolak. Kalau dia datang, kalau belum datang, silakan usahakan. Tadi dalam bentuk silaturahim, dalam bentuk kita bersedekah, dalam bentuk kita berjalan ke masjid, dalam bentuk kebaikan yang lainnya, Bapak dan silakan lakukan. Masalah panjang atau tidak itu bukan urusan kita, Pak. Hanya kita dimotivasi dengan hadis tadi. Banyak hadis gitu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW agar apa? Agar kebaikan ini menjadi panjang. Bukan barangkali kebaikan biologisnya, tetapi bisa jadi kebaikan kebaikan dari apa yang dia lakukan, walaupun orang yang sudah berbuat baik ini sudah meninggal dunia. Ya, dan nanti bisa dibuka Bapak dan Ibu bagaimana doa Nabi Ibrahim kepada Allah untuk supaya cerita beliau ini selalu baik di masa mendatang. Di dalam surat ke-26, surat Asy-Syu'ara di ayat ke-83 sampai 87, bila perlu kita hafal doa ini Bapak dan Ibu, karena ini doa Nabi Ibrahim kepada Allah supaya selalu ada kebaikan pada diri dan keluarganya walaupun mereka sudah tidak ada. Itu barangkali sedikit penjelasan, karena kalau dijelaskan barangkali bisa sampai jam 8 Pak masalah takdir ini. Jadi takdir ini ada bab khusus nanti kita akan bahas Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu sudah masuk syuruk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad imamul awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawathik Allahumma rabitataha wa dimuddaha wa diha subulaha wa amla'ha binurika alladhi la يخبو واشرى صدورها بفيد الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عفوا منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.